Ada Mamen. Siap. Ini bukunya. Yoi. Terlahir miskin privilege. Lu tau nggak kontroversi? Tahu sih. Kalau ini tahu gua. Apanya yang kontroversi? Perdebatan. Banyak orang yang beda pendapat. Berseberangan. Karena kan persepsi orang, asumsi orang kalau privilege itu kan harus tajir. Kayak Iya. baru bisa disebut privilege. Gua datang dengan sebuah kalimat yang kontradiktif. Iya. Miskin itu privilege. Nah ini tuh rame gara-gara gua komen di salah satu postingannya Om Deddy. Ya posting soal privilege. Kebetulan pada saat itu lagi rame bahas privilege. Oke. Ada anak seorang konglomerat lah. Oke. Kita tahu lah asal Indonesia, top 10 lah ya. Heeh. Cewek. Heeh. Dia tuh lagi diributin gara-gara privilege. Dia cerita dia lagi susah. Sementara kan bokapnya kaya banget. Netizen marah tuh. Gua ambil momennya, gua komen. Lu komen di kolom komentar. Ya Om Deddy, gua bilang sebenarnya miskin tuh privilege karena lu bisa ngerasain berjuang dan jadi sukses. Kalau lu lahir kaya, ekspektasinya kan tinggi. Lu nggak bisa jadi miskin lagi, berat gitu. Nah, gue bilang kayak gitu. Emang sengaja nggak lengkap kalimatnya, komennya. Marah orang. Karena gue udah nyiapin ini dari tahun lalu. Oh, ini emang buku ini bagian dari emang lu mau ngeluarin buku juga gitu. Emang agendanya di tahun ini, di Iya. awal tahun, Iya. Januari atau Februari, mau rilis bukunya. Udah ditulis dari tahun lalu ini. Nah, pro kontranya apa emang? Nah, orang-orang menganggap gue bego, gue tolol. Begonya di mana? Masa miskin privilege? Ya kali orang-orang di Afrika nggak bisa makan privilege. Nah, orang anggapnya gitu. Mereka nangkepnya itu apa sih? Mereka nanggapnya ya, gue mengeluarkan pernyataan yang bego. Enggak, begonya di mana maksudnya? Coba lu jelasin. Kalau menurut versi lu, Versi gua gini. miskin itu privilege gimana? Lu lahir dari nol, Ya. lu berjuang jadi 100. Heeh. Feeling enak ini, yang indah ini, hanya bisa lu rasain kalau lu lahir nol. Ya. Kalau lu lahir 50, lu kan nggak bisa jadi nol, nggak boleh dong. Lu harus ke 100 atau bahkan 200. Kalau lu lahir udah 100, lu harus ke 200. Ini maksudnya. Jadi, orang-orang kayak kita, kayak aku yang lahirnya memang biasa-biasa aja. Dari keluarga pas-pasan, ketika gue berjuang dan gue sukses, gue bisa ngerasain feeling perjuangannya itu, privilege-nya itu. Oh, Itu ini maksud ya, gua. perjuangannya itu yang menjadi privilege-nya itu Iya, kan maksudnya. privilege itu hak istimewa yang lu punya tapi orang lain nggak punya. Ya dong. Jadi privilege ini hanya bisa dimiliki oleh orang yang terlahir susah. Dia baru bisa ngerasain. Kalau terlahir bokap lu udah kaya, nggak bisa. Lu nggak bisa ngerasain feeling perjuangan yang gua rasain. Itu maksud gua. Oh. Tapi netizen nggak nangkep. Oh, maksud lu ke arah situ. Maksud gua ke situ. Nah, pertanyaannya sekarang, lu dulu semiskin apa? Sebelum lu kayak sekarang? Taraf hidupnya minimal. Minimal Tapi kekurangan. Nah, setelah gua riset, kan gua nulis buku ini, gua riset dong statement gua ini. Miskin itu terbagi. Ini jurnal finansial yang nulis ya. Iya. Ada miskin struktural, miskin subjektif, ada 6. Nah, jadi miskin yang gua itu lebih ke miskin subjektif. Sebenarnya gua bisa makan, gua masih bisa hidup sehari-hari, taraf hidupnya minimal, tapi gua ngerasa kekurangan. Nah, ada yang miskin struktural, dia lahir di tempat di kota yang memang sumber daya alamnya emang terbatas. Oke. Nah, jadi ada jenisnya ada 6. Tapi kalau secara perekonomian lu miskin banget gak dulu? Dibilang miskin banget enggak, tapi susah. Susahnya itu di mana? Susahnya itu mau makan harus hemat-hemat. Oke. Oke, jadi gue nggak bisa yang mau makan, ya makan aja nggak bisa. Susah. Oke. Nah, gue bahkan harus mikirin besok, gue harus hemat nih. Gue punya gaji segini nih. Apalagi ketika gue ngerantau ya. Gue kan dari kota kecil nih. Background gue nih dari rantau perapat. Lu dari Medan? Medan, 8 jam, rantau perapat. Oh, lebih Ini ke sana kota lagi. kelahiran gue. Oke. Di situ gue lahir dengan segala kondisi yang kekurangan. Rumah cuma sepetak. Oke. Dan emang sumber dayanya semua kurang. Dari teknologi informasi kurang. Bahkan gue harus kuliah ke Medan. Di tahun 2013, gue tamat, gue harus pindah ke Medan. Karena di rantau perapat itu nggak ada kampus. Yang oke nggak ada. Ada tapi nggak ada akreditasnya gitu. Setelah lu telusuri sebenarnya akar kemarahan mereka ada di mana sih? Lu menelusuri itu nggak? Gue menelusuri. Karena mereka definisi miskinnya berbeda. Bagaimana sih definisi miskinnya mereka? Mereka menganggap miskin yang dimaksud itu ya miskin yang seperti orang-orang di Afrika yang kelaparan, yang makan pun nggak bisa. Jadi kan nggak ada privilege ya kalau kayak gitu. Apaan privilege gitu? Mereka nganggapnya itu. Padahal gue mendefinisikan miskin itu ada beberapa jenis. Itu udah gue posting di Instagram gue. Tetap ada yang paham, ada yang tetap kontra juga. Emang udah benci aja gitu. Kontra yang menurut lo paling nggak make sense nih ituannya mereka komentarnya. Sebenarnya kalau netizen sih masih aman-aman aja ya. Tapi ada beberapa influencer juga, ada yang centang biru juga bikin konten soal ini. Kontennya apa? Dia ngebahas, oh lu kan miskin, lu privilege, lu punya daya juang, kayak sarkas gitu. Oh, jadi satir. Jadi